Shalom. Bagaimana kabarnya? Luar biasa ya, puji Tuhan. Ya, kita masih ibadah dengan terbatas. Artinya ya karena masih dalam keadaan pandemi yang melanda negeri kita belum juga bisa teratasi, tapi kita terus berdoa supaya semuanya akan menjadi indah pada waktunya. Amin ya. Oke, mari kita akan sama-sama siapkan Alkitab kita. Tema bulan ini masih sama dengan minggu yang lalu, yaitu unstoppable. Apa itu? Tidak terhentikan. Ini pengertiannya luas sekali sebetulnya. Jadi bisa bicara tentang kita yang punya tekad, aku mau terus melangkah dalam imanku, dalam pengharapanku, memenuhi panggilan Tuhan atas hidupku, dan tidak ada yang bisa menghentikan. That's okay. Salah satu contoh itu Rasul Paulus. Itu waktu dia mau ke Roma, ada peristiwa di mana dia harus terdampar di Pulau Malta. Sebelumnya kapalnya karam. Habis kapal karam, mereka bikin perapian, ngambil kayu, dicatek ulo. Tangannya digigit ular. Habis digigit ular gimana? Wah, penduduk situ, wah ini orang ini selamat dari laut, mati di sini pikirnya. Tetapi ternyata Rasul Paulus nggak apa-apa. Lalu, jangan-jangan dia utusan dewa lah, mereka berubah. Ya, jadi oke. Tidak ada yang bisa menghentikan. Mau badai, mau kapalnya karam, Rasul Paulus tetap memenuhi panggilan Tuhan untuk dia boleh memberitakan Injilnya. Amin. Oke, ada juga yang lain ya, termasuk dalam hal ini hidup kita, pokoknya aku mau setia terus, apapun halangannya, apapun masalahnya, aku mau berjuang terus dan tidak ada yang bisa menghentikan langkah kita. Ya, mari sebelumnya saya mengajak kita semua lihat dulu Kejadian 37 ayat 5 sampai 11. Kejadian 37 ayat 5 sampai 11. Ini bicara tentang Yusuf. Saya ingin tidak asing, tapi kita mau lihat satu sisi lain yang mana dia mendapat mimpi dari Tuhan dan akhirnya banyak yang mencoba menggagalkan mimpinya, tetapi tetap saja kalau Tuhan yang memberikan mimpi atau vision atau dream atau impian, tetapi bukan sebetulnya dari pribadinya Yusuf, tetapi Tuhan yang memberi mimpi ya. Kita lihat dulu. Kejadian 37 ayat 5 sampai 11 saya akan bacakan. Pada suatu kali bermimpilah Yusuf. Lalu mimpinya itu diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Sebab itulah mereka lebih benci lagi kepadanya. Karena katanya kepada mereka, coba dengarkan mimpi yang kumimpikan ini. Tampak kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum, lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku. Lalu saudara-saudaranya berkata kepadanya, apakah engkau ingin menjadi raja atas kami? Apakah engkau ingin berkuasa atas kami? Jadi makin bencilah mereka kepadanya karena mimpinya dan karena perkataannya itu. Lalu ia memimpikan pula mimpi yang lain yang diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Katanya, aku bermimpi pula tampak matahari, bulan dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku. Setelah hal itu diceritakannya kepada ayah dan saudara-saudaranya, maka ia ditegur oleh ayahnya. Mimpi apa mimpimu itu? Masakan aku dan ibumu serta saudara-saudaramu sujud menyembah kepadamu sampai ke tanah? Maka irilah, saya ulangi, maka iri hatilah saudara-saudaranya kepadanya, tetapi ayahnya menyimpan hal itu dalam hatinya. Ada dua pemahaman dari mimpi Yusuf. Pemahaman pertama, Tuhan memberi mimpi ketika Yusuf tidur dapat mimpi. Tetapi pemahaman yang kedua, Yusuf punya impian. Maka dikatakan memimpikan, ya, mengharapkan sesuatu. Tetapi dalam hal ini mau impian memang Yusuf yang memimpikannya atau memang dia tidur dikasih mimpi sama Tuhan, satu hal yang kita pasti, Tuhan tidak menolak. Tuhan tidak membatasi. Tuhan akhirnya menggenapi. Nah, prosesnya nggak mudah. Ya, impi yang pertama tadi apa? Berkas gandum.
Nah, ini pari gitu ya, di sana gandum ya, di sana nggak ada padi tapi gandum. Berkasnya berdiri, yang lainnya ambruk mengelilingi. Ini bicara apa? Wah, saudara, berkas saudaranya nyembah. Terus mimpi yang kedua lebih mengerikan. Matahari, bulan, bintang, semua sujud nyembah. Ini jadi semakin loh, bapaknya mikir, loh mimpi apa kowe kuwi gitu loh. Mimpi kok nganti aku karo ibumu ya nyembah kowe sampai ke tanah, bersujud sampai ke tanah. Saudara dikasih Tuhan, memang kalau kita coba posisikan saudara jadi saudaranya Yusuf. Sebelumnya Yusuf ini sudah menjadi istimewa. Ya, tanda kutip perlakuan dari Yakub ayahnya kepada Yusuf ini berbeda dengan saudara yang lain memang. Tetapi terlepas dari itu, kalau kita melihat Yusuf menceritakan dengan itu, mimpi-mimpinya itu, saudaranya makin benci dikatakan. Makin gak suka. Pernah membayangkan jadi posisinya jadi Ruben, Yehuda atau yang lain. Jangan jadi Benjamin ya, Benjamin masih kecil waktu itu mungkin gak terlalu yang lainnya. Saudara Yusuf yang lain. Ketika diceritani gitu kira-kira besok dulu wis jealous. Bapaknya memanjakan, memperhatikan Yusuf lebih dari saudara yang lain. Ditambah lagi ngimpine, wah berkasmu. Apalagi saya nggak tahu ya cara ngomong Yusuf ya. Kita kan ini mas, berkasmu itu semuanya sujud yang berkasmu loh. Tenang ini ngimpiku gue. Wah, bisa saya tambah gondok ya artinya. Ya, oke. Terlepas dari itu, saudara yang terkasih, akhirnya saudara-saudaranya ini mengalami yang namanya jengkel, benci dengan Yusuf. Lalu muncul ide jahat. Nah ini yang mulai bahaya. Saudara dikasih Tuhan, dari kebencian biasa, cerita ngimpiin wis gitu ya. Ya aku mimpimu ya lah, terserah kamu imanilah, bisa aja gitu. Tetapi tidak, dengan saudara-saudara ini jengkelnya mereka, akhirnya ini peristiwa yang dilakukan tanda kutip entah disadari atau tidak disadari oleh saudara-saudaranya Yusuf. Ini mencoba menggagalkan mimpinya Yusuf. Coba lihat Kejadian 37 ayat 23-24. Ceritanya Yusuf disuruh nyusul kakak-kakaknya. Ya, kakaknya mengembalakan kambing domba, dia disuruh oleh ayahnya. Singkat cerita begini. Kejadian 37 23-24, baru saja Yusuf sampai kepada saudara-saudaranya, mereka ini saudara-saudaranya Yusuf ya, menanggalkan jubah Yusuf, jubah maha indah yang dipakainya itu. Dan mereka membawa dia dan melemparkan dia ke dalam sumur. Sumur itu kosong, tidak berair. Yang pertama dilakukan untuk menggagalkan apa yang disampaikan Yusuf atau mimpinya itu ya. Oleh saudaranya yang pertama, Yusuf dibuang ke dalam sumur. Kalau sudah baca nanti berharap Yusuf mati. Mereka pengen membunuh Yusuf sebetulnya. Pengen menghabisi Yusuf. Anak bapak yang dimanja ini. Dia dibelikan jubah yang bagus, saudaranya enggak. Mary akhirnya saudaranya. Jealous, iri. Ya, lalu apa? Karena sikap iri hati itu, akhirnya timbul niat jahat. Dan niat jahatnya itu bukan sendiri, berjamaah. Semua bukan, kurang ajar itu. Wah, sepakat. Maka dikatakan mereka, artinya saudara-saudaranya itu sepakat akan membuanglah Yusuf, dibuang ke dalam sumur. Sumurnya untungnya nggak berair. Nggak berair, nggak tahu lebih ngeri lagi kondisinya. Tetapi nggak cukup sampai di situ. Langkah pertama, Yusuf masih mungkin teriak-teriak di dalam, aduh sakit kakak, atau gimana saya nggak tahu ya. Tidak dijelaskan di dalam dia mengeluhnya seperti apa, berserunya seperti apa, ya minta ampun atau tidak, apa diem saja. Nah, kita nggak tahu. Tapi secara manusia pasti dia akan berteriak juga karena sakit, jatuh ke dalam sumur. Yang kedua, Kejadian 37 ayat 28, nggak cukup dibuang. Seorang yang mendapat mimpi yang besar ini dibuang. Ini langkah berikutnya untuk menghentikan langkah Yusuf atau untuk menggagalkan mimpi Yusuf. Kejadian 37 ayat 28, ketika ada saudagar Midian lewat, Yusuf diangkat ke atas dari dalam sumur itu, kemudian dijual kepada orang Ismail itu dengan harga 20 shikal perak. Lalu Yusuf
dibawa mereka ke Mesir, dijual. Bayangkan sedulure dewi loh. Ya, saudaranya sendiri dijual karena dilihatnya masih hidup di dalam sumur. Ditarik ke atas, padahal ada saudara yang mau menyelamatkan, tapi ya ternyata mereka sebenarnya nggak sepakat 100% sih. Ada saudara yang pengen menyelamatkan kakaknya. Tapi wes kedisian dijual kepada orang saudagar Midian. Itu yang kedua, langkah untuk menggagalkan. Yang ketiga, Kejadian 39 ayat 1 dan 2. Saya bacakan. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir dan Potifar, seorang Mesir, pegawai istana Fir'aun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Perhatikan, tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Jadi setelah dibeli, ya, lalu dijual lagi. Ini namanya jual beli budak. Ya, zaman dulu masih berlaku. Akhirnya singkat cerita dibelilah oleh orang Mesir, dia pegawai istana Fir'aun, ya, dibeli, dibawa ke rumahnya, ya, untuk mengurus segala urusan rumah tangganya. Tetapi perhatikan, tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Ini kunci penting. Kunci keberhasilan adalah ketika Tuhan menyertai. Amin. Mau sesulit apapun, kalau Tuhan menyertai, maka ada yang namanya keberhasilan. Seperti yang dialami Yusuf. Selalu berhasil dalam pekerjaannya. Jadi budak pun budak yang luar biasa, rajin, dapat dipercaya, disenangi oleh tuannya. Langkah berikutnya makin jauh, jadi budak. Padahal dalam mimpinya jadi seorang yang disembah saudaranya semua. Jadi seorang penguasa. Boleh dikatakan raja kedua kalau nantinya akhirnya ya. Jadi perdana menteri orang menyebutnya. Ya. Oke, yang berikutnya nggak cukup jadi budaknya Potifar. Ya. Kalau di Alkitab terus lebih halus sih, pegawainya. Nah, pegawai tapi dibeli dari pasar budak. Dari saudagar yang membeli sebelumnya, sama aja kayak budak, ya. Kejadian 39 ayat 19 sampai 23. Saya bacakan. Baru saja didengar oleh tuannya perkataan yang diceritakan istrinya kepadanya. Begitulah aku diperlakukan oleh hambamu itu. Maka bangkitlah amarahnya. Lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara. Tempat tahanan raja dikurung. Demikianlah Yusuf di penjara di sana. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Perhatikan ada kata Tuhan menyertai Yusuf. Dan melimpahkan kasih setianya kepadanya. Dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf. Dan segala pekerjaan yang harus dilakukannya di situ, yang dilakukan di situ, dialah yang mengurusnya. Dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf. Karena Tuhan menyertai dia dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Orang yang disertai Tuhan, apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Bagian Yusuf melakukan pekerjaannya, Tuhan yang membuat berhasil. Amin. Luar biasa ini, difitnah yang berikutnya. Ya, difitnah dan dipenjara. Istrinya Potifar naksir, naksir apa teo? Mengajak berbuat serong. Serong kanan, serong kiri. Jadi akhirnya apa? Singkat cerita, ya pokoknya Yusuf melarikan diri. Lalu difitnah kalau katanya Yusuf mau jone meh ngrudo pekso. Wow, anak milenial nggak mudeng. Oh, rudo pekso ya, mau diperkosa. Ini fitnahan dari istri Potifar. Dia kurang
ajar, dia begini, dia begitu. Kan ya. Diceritakan kepada suaminya marah. Tangkap dia, masukkan penjara. Padahal sebelumnya ini orang kepercayaan di rumah itu, dia jadi orang kepercayaan. Ya, jadi artinya semua urusan di tangan Yusuf beres. Tapi itu ya, difitnah, makin ngeri lagi. Pertama dibuang di sumur. Mimpinya makin jauh, di sumur, dijual jadi budak. Terus dibeli jadi pegawainya Potifar. Nggak cukup, masuk ke penjara. Nah gini, raja kok malah jauh dari istilahnya raja. Artinya harusnya jadi raja itu kan, karirnya meningkat, baik-baik gitu loh. Tapi ini justru blesek ning penjara, difitnah. Tetapi perhatikan di penjara pun dikatakan Tuhan menyertai Yusuf. Luar biasa. Di penjara tetap disertai Tuhan. Bahkan Yusuf ini dipercaya oleh kepala penjara untuk mengurus tahanan yang lain. Gitu. Neng penjara di negeri kita kebanyakan, bukannya negeri kita, di banyak penjara itu biasanya yang berkuasa itu ada sih kepala gengnya di situ biasanya. Ya kan, ada orang baru, bully dulu. Ya, biasanya gitu-gitu, semua takut. Tapi Yusuf ini bukan ditakuti karena dia hebat, karena kuatnya, karena dia punya kesaktian atau gimana, bukan. Tapi saya percaya karena ada otoritas Tuhan yang menyertai, ada wibawa ilahi. Semua tahanan di situ tunduk sama Yusuf. Hormat sama Yusuf. Ya, jadi nggak ada kasus perkelahian di penjara mungkin waktu itu ketika Yusuf ada di sana. Ya, bahkan Yusuf itu menjadi kesayangan dari kepala penjara. Gawean jadi enteng. Di tangan Yusuf kabeh beres. Semua tenang, semuanya baik. Itulah yang luar biasa. Apapun yang diserahkan, tanggung jawab yang diberikan oleh kepala penjara kepada Yusuf, dikerjakan oleh Yusuf dan dibuat Tuhan berhasil. Saya baru nangkep ini, ya, satu hal yang luar biasa ini, catatan buat kita. Lakukan bagianmu, Tuhan yang membuat berhasil, amin. Wih, luar biasa ini. Yusuf dipercaya sampai gitu, bayangkan narapidana ya waktu penjara, tetapi dia bisa-bisanya dipercaya kepala penjaranya. Kok rewedi nih Yusuf melarikan diri? Kok rewedi Yusuf menghimpun kekuatan di dalam penjara? Ya nggak tahu. Karena sekali lagi ada penyertaan Tuhan. Berikutnya, coba lihat. Kejadian 40 ayat 23. Sekali lagi kalau Tuhan sudah merencanakan, Tuhan punya maksud, tidak ada yang bisa menghentikan. Kejadian berikutnya, nggak cukup gitu aja. Lihat kejadian 40 ayat 23. Tetapi Yusuf tidaklah diingat oleh kepala juru minuman itu, melainkan dilupakannya. Ini ada cerita. Ada juru minum raja dan juru roti. Dimasuk ke penjara karena buat kesalahan. Lalu kedua-duanya itu pas di penjara sama-sama dengan Yusuf juga ngimpi. Mimpinya juru minum raja itu ada pohon anggur, cabang 3, singkat cerita dia ambil buahnya, dia peras, dia kasihkan ke raja dan raja senang. Langsung Yusuf bilang, aku nangkap nih, kamu jangan bingung. Hikmah Tuhan itu ya, jadi bukan karena kemampuan Yusuf nafsir ke mimpi. Dia langsung katakan bahwa dalam 3 hari ini kamu akan diangkat raja. Dilepaskan dari tempat ini, dibebaskan. Wah, senang dia. Juru roti, aku juga bakal ngalamin ini kayaknya. Aku juga hampir sama nih, beda karena kalau saya roti nggak ada anggur-anggurnya. Mimpi ada 3 bakul roti buatan saya itu. Ya, waktu saya angkat itu tiba-tiba dimakan burung. Maksudnya apa? Langsung Yusuf berkata, dalam 3 hari engkau akan diangkat. Wah, senang sekali. Sama, tapi di atas tiang gantungan. Itu ternyata. Ya, jadi juru roti ini ternyata betul dalam 3 hari kemudian dia dihukum pancung, digantung dia. Ya, dihukum mati. Sementara juru minum dibebaskan. Yusuf berpesan, jangan lupa aku ya saat kamu bebas. Sampaikan kepada raja, aku gak salah. Tapi dilupakan oleh juru minum.
Metu bebas, seneng, lali. Padahal waktu susah, stres, bingung mimpi artinya apa? Minta bantuan, dibantu, lali. Oke ya? Di konsol susah, dibantu, baru seneng, lali. Inilah yang dialami Yusuf, seakan-akan tidak diingat lagi. Wah ini. Terus bagaimana nih? Apakah ini berakhir semuanya, dia di penjara terus? Nah, kalau anak suka minggu saya gitu kan. Terus Pak, lanjutannya gimana Pak? Saya dulu gitu, waktu ceritanya pertama kali. Lanjutannya penasaran gitu loh. Ini Bapak Ibu udah mau kabeh, pinter semua ya. Pasti ngerti ceritanya piye. Tapi mari kita lihat kembali kisahnya. Yang berikutnya Kejadian 41:39 sampai 41. Saya bacakan ya. Kata Fir'aun kepada Yusuf, oleh karena Allah telah memberitahukan kepadamu semua, saya ulangi, semuanya ini kepadamu. Oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Engkaulah menjadi kuasa atas istanaku, dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Hanya tahta inilah kelebihanku daripadamu. Selanjutnya Fir'aun berkata kepada Yusuf, dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Nih mulai Tuhan mengangkat Yusuf. Ini yang jadi mimpi. Berkas gandum lah, yang bulan bintang itu maksudnya ini di hari itu ceritanya. Ini karena saya ambil ayatnya sepotong-sepotong saja supaya cepat ya. Ceritanya suatu kali raja bermimpi. Nggak ngerti artinya mimpi, bingung, gelisah raja. Semua juru tafsir mimpi istana nggak ada yang menerjemahkan mimpi itu dengan benar. Juru minum ingat, waduh aku udah berdosa Kak. Yusuf, iya ini dia nih yang tahu. Saatnya aku balas budi. Nah baru juru minum eling. Dia sampaikan kepada Fir'aun. Dan akhirnya dipanggillah Yusuf. Diterjemahkan, ada masa kelimpahan, ada masa kesukaran. Ini raja harus mengambil strategi yang tepat untuk mengatasi supaya ekonomi kerajaan tidak jadi kolab, nggak runtuh. Karena kalau kita nggak persiapan nanti pada masa kesulitan, orang bisa kelaparan mati semua. Lalu apa yang terjadi kemudian? Saat itu juga Yusuf berkata supaya dicarikan seorang yang bisa memimpin atau menjadi orang yang bisa mengendalikan atau memanage istilahnya. Ya. Lalu kemudian yang terjadi, raja memilih karena kamu yang bisa menafsirkan, karena kamu begitu berhikmat, ya, karena Allah yang telah memberitahukan itu kepadamu, maka sepantasnya kamu yang melakukan ini, yang memegang posisi ini, pegang mega proyek ini. Wah, luar biasa ini. Dikatakan apa? Dilantik menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Jadi dia menjadi orang nomor 2 di Mesir. Di bawahnya Fir'aun. Seluruh rakyat harus nurut apa yang dikatakan Yusuf. Nanti kita tahu dia bangun lumbung-lumbung yang luar biasa. Hasil panen masuk. Rakyat semua nurut. Ya, jadi semua rakyat manut. Nah, singkat cerita terjadilah kelaparan yang luar biasa. Ya, setelah masa kelimpahan, Mesir sudah luar biasa persiapannya. Terjadi masa kesukaran itu. Termasuk melanda Kanaan, tempat Yakub waktu itu tinggal. Akhirnya Yakub nyuruh anak-anaknya beli gandum ke Mesir. Karena kita dengar di Mesir itu ada persediaan bahan pangan. Mulailah Tuhan genapi apa yang jadi mimpi. Mimpinya Yusuf. Coba lihat Kejadian 50 ayat 18 sampai 20. Kejadian 50 ayat 18 sampai 20. Saya bacakan. Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya serta berkata, kami datang untuk menjadi budakmu. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini. Yakni memelihara suatu bangsa yang besar. Akhirnya Yusuf ngaku kepada saudaranya. Awalnya gak ngaku sih. Diam-diam aja.
pura-pura nggak kenal. Tapi lama-lama dia nggak tahan, ini saudaraku. Bagaimanapun, ini saudaraku, sejahat apapun dia, ini saudaraku. Sampai minta tanda, dicek dulu asal-usulnya. Kamu punya adik, kenapa nggak kamu bawa, dan sebagainya. Adik dijemput segala macam. Dan pada akhir suatu hari, Yusuf menyatakan dirinya. Dan saat itulah apa yang dikatakan mimpi Yusuf itu tergenapi. Tidak ada yang bisa menghentikan. Kalau memang Tuhan sudah berkehendak. Amin. Tuhan pasti menyertai sehingga semuanya terjadi. Dan Yusuf yang sebelumnya, Kak aku mimpi gini. Kak ini jubahku bagus nih diberikan oleh Bapak. Mungkin zaman dulu gitu. Tapi setelah peristiwa panjang dalam hidupnya. Dia berkata, jangan takut. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Tetapi Tuhan punya maksud yang lain. Luar biasa kan? Nggak dendam loh Yusuf. Kesempatan balas dendam itu datang. Tetapi Yusuf tidak pernah balas dendam terhadap saudaranya. Bahkan singkat cerita, nanti Yusuf itu mengundang, bahkan meminta kepada saudaranya supaya bapaknya juga dibawa ke Mesir. Dan bapaknya kaget ketika dikasih tahu ternyata Yusuf masih hidup. Yang jadi Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, pelajaran apa yang kita bisa ambil dari perjalanan hidup Yusuf ini? Yusuf ini orang yang dapat mimpi. Dan satu hal yang pasti, kalau Tuhan sudah taruh impian atau mimpi dalam diri seseorang, Tuhan pasti akan menuntun, Tuhan akan menyertai dan memampukan, dan tidak ada kuasa apapun yang sanggup menghentikan. Harusnya berhenti saat dia dibuang ke sumur, nyata nggak mati. Harusnya dia sudah dibudak selamanya, dijual sana sini, ternyata tidak. Difitnah jadi orang yang dipenjara, harusnya stop di penjara. Sekali lagi, Tuhan punya cara. Dan jalan Tuhan tak terselami. Jalanmu tak terselami, ya lagunya. Kita nggak ngerti. Tetapi kalau engkau tangkap satu impian yang dari Tuhan, bahkan mungkin bahasa kerennya, engkau dapat visi dari Tuhan untuk hidupmu. Hidupi visi itu. Jangan pernah menyerah dengan keadaan. Wah mentok ya wis lah. Kalau engkau mentok menyatakan aku nyerah, selesai. Kita tidak boleh menyerah dengan keadaan. Amin. Kita berserah kepada Tuhan. Tuhan, aku percayakan hidupku kepadamu. Aku percaya engkau akan menuntun. Aku percaya engkau akan memampukan aku melewati setiap tantangan. Harusnya demikian. Jangan menyerah sama keadaan. Kalau kita menyerah sama keadaan, selesai. Gagal. Tapi kalau kita berserah kepada Tuhan, ingat, Tuhan menyertai. Tuhan yang akan memampukan kita. Amin. Ayo, saya nggak ngomong yang muda saja, yang tua juga sama. Tetap miliki impian. Mimpi yang dari Tuhan, visi yang dari Tuhan. Berdoa, Tuhan engkau ingin apa dari hidupku? Tuhan engkau mau apa dari aku? Mari berdoa minta masing-masing. Ketika Tuhan nyatakan sesuatu, ya, gereja kita punya impian. Yesus bagi segala bangsa, tahun 2000, Thailand, tergenapi 19 tahun kemudian. Loh, 19 tahun sudah masuk akal, lali, kita sudah gak mikir lagi. Ya, dulu saya doa-doa Thailand itu lama berhenti, ternyata 2019. Puji Tuhan, saya bisa ke Thailand dan akhirnya kita punya koneksi dengan Thailand sampai sekarang. Saya masih terus kontak dengan mereka, dengan CLC di Thailand. Ada yang mau berangkat? Boleh, hubungi saya sekarang. Kita bisa, di sana sudah nggak orang asing lagi. Sudah ada orang di sana yang siap menerima. Paling enggak, tahun pertama sudah akan belajar budaya dan bahasa. Mereka siap mengajar saudara. Yang anak-anak muda, aku punya visi bangsa-bangsa. Dari mana? Thailand. Oke, siap berangkat. Malaysia, kita ada Daniel Red. Mungkin Pak Daniel menyaksikan ini. Ya bisa saja. Kita bisa berhubungan dengan mereka. Ada saudara saya, Richard Kanebe di Afrika Selatan. Kita siap. Kalau ada yang mau berangkat, ayo. Saya kontak beliau. Dan banyak yang lain. Koneksi terbuka. Mimpi awalnya nggak masuk akal. Tidak ada yang mustahil. Amin. Oke, kita tundukkan kepala sama-sama datang ke Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya
Engkau Tuhan yang telah memanggil kami. Engkau taruh visi dalam hidup kami. Engkau taruh mimpi dalam diri kami. Untuk sesuatu yang besar di depan kami. Mungkin kami nggak sanggup untuk bisa membayangkan seperti apa. Tetapi kami mau percaya dalam penyertaan-Mu. Jalan berliku seperti apapun tidak akan menghentikan. Dan tidak terhentikan langkah kami. Sampai kami menemukan akan destiny yang Tuhan tentukan. Sampai kami menggenapi apa yang Tuhan taruh dalam hidup kami. Mau berdoa untuk setiap kami Tuhan. Pertajam kami menangkap visi yang dari Tuhan. Baik visi pribadi kami. Ataupun lebih lagi visi untuk pekerjaan Tuhan. Untuk gereja Tuhan ini. Supaya kami bisa melangkah ke depan. Dengan kami tidak takut sebab ada Tuhan yang bersama, yang menyertai kami. Kami lakukan bagian kami dan Engkau Tuhan yang membuat berhasil seperti yang terjadi atas diri Yusuf. Terima kasih Tuhan, firman sudah disampaikan. Hamba berdoa untuk setiap kami semua yang hadir di tempat ini dan juga setiap pemirsa yang menyaksikan tayangan ini semuanya boleh mengalami juga lawatan Tuhan, samaan Tuhan sehingga bisa menangkap bahwa Tuhan punya maksud, punya tujuan. Tuhan taruh impian, vision atau visi dalam hidup kami semuanya, sehingga hidup kami hidup yang terarah, yang tidak asal hidup, tetapi hidup yang penuh makna, karena kami tahu ada sesuatu di depan kami yang harus kami kerjakan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami serahkan seutuhnya, biarlah Roh Kudus yang tolong kami lebih lagi menangkap pesan ini dan mengerjakan dalam hidup kami. Satu yang pasti, bersama denganmu Tuhan, apapun yang terjadi, kami percaya kami bisa melewatinya. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur dan berdoa. Amin.